Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama mata kuliah beton 2 kali ini, kita akan membahas tentang pendahuluan. Jadi ada perbedaan pada beton 1 dan beton 2. Kalau beton 1 kita mempelajari tentang balok dan plat. Nah, beton 2 kita mempelajari tentang kolom. Seperti yang kita ketahui, kolom itu lebih banyak memikul bagian struktur dibandingkan dengan balok ya. Sehingga bila kolom runtuh akan lebih banyak bagian dari bangunan yang hancur dibandingkan bila balok yang runtuh. Jadi perencanaan pada kolom ini perlu diperhatikan secara matang. Kolom adalah komponen struktur vertikal yang secara khusus difungsikan untuk memikul beban aksial tekan dengan atau tanpa adanya momen lentur. Klasifikasi kolom berdasarkan beban yang bekerja ada 3, yaitu kolom dengan beban aksial, kolom dengan beban eksentris, kolom dengan beban biaksial. Kolom dengan beban aksial itu beban kolom dianggap bekerja melalui pusat penampang kolom. Kolom dengan beban eksentris, beban kolom dianggap bekerja sejarak E atau sejarak eksentrisitas dari pusat penampang kolom sehingga timbul momen. Kolom dengan beban biaksial adalah beban eksentris yang timbul dari dua sumbu aksis. Klasifikasi kolom berdasarkan panjangnya. Jadi ada kolom pendek dan kolom panjang. Nah, kolom panjang ini harus diperhitungkan rasio keaksian dan efek tekuk. Nah, klasifikasi kolom berdasarkan jenis tulangan sengkang. Ada kolom dengan sengkang persegi, ada kolom dengan sengkang spiral. Klasifikasi kolom berdasarkan kekangan dalam arah lateral, ada portal bergoyang dan ada portal tidak bergoyang. Kalau portal bergoyang itu kolom memikul seluruh beban gravitasi dan beban lateral. Kalau portal tak bergoyang, kolom memikul beban gravitasi. Sedangkan dinding geser memikul beban lateral. Klasifikasi kolom berdasarkan materialnya. Ada kolom beton bertulang, ada kolom beton prategang, ada kolom komposit. Nah, kolom komposit ini dibagi menjadi 2. Kolom komposit diselubungi beton dan CFT atau concrete filled tubes. Nah, mereka memiliki kelebihan masing-masing. Kalau yang diselubungi dengan beton, adanya beton itu tadi dapat menunda terjadinya buckling. Dia juga tahan api. Nah, kalau CFT ini berfungsi juga sebagai begisting. Jadi baja dari penampang CFT juga berperilaku plastis dengan baik saat tertekuk karena baja di penampang terluar. Nah, ini yang dinamakan sengkang ya. Jadi sengkang itu mengikat tulangan longitudinal. Nah, yang ini titik ini tulangan longitudinal. Ini tampak potongan melintang, ini yang memanjang. Jadi kalau dilihat dari sini, ini adalah tulangan longitudinal yang titik ini. Nah, berarti memanjangnya ya ini yang ini. Ini tulangan longitudinal. Nah, yang mengikat tulangan longitudinal itu dinamakan dengan sengkang. Ini ya, ini sengkangnya. Sama, ini pada kolom spiral. Jadi tulangan longitudinal yang ini ya. Nah, sengkangnya sengkang spiral. Tuh. Nah, ini kolom komposit yang tadi ya. Jadi ini kolom komposit yang diselubungi dengan beton. Jadi ini baja di dalamnya, di luarnya ini diselubungi dengan beton. Nah, yang kolom komposit ini juga sebetulnya ya. Kolom komposit ini pipa beton. Yang ini betonnya. Jadi betonnya ada di luar dan di dalam. Nah, yang CFT itu di dalamnya itu jadi ada pipa hollow dan di dalamnya pipa hollow itu ada inti beton. Itu jadi pipa hollownya ada di luar, bajanya ada di luar maksudnya. Nah, fungsi sengkang itu ada 4 umumnya ya. Jadi yang pertama itu menahan geser, yang kedua mengekang inti beton, yang ketiga menjaga tulangan longitudinal, dan yang 4 meningkatkan daktilitas. Nah ini adalah perbedaan
Jadi keruntuhan kolom sengkang persegi dan sengkang spiral. Dari sini dapat disimpulkan ya, pada sengkang persegi, inti kolom hancur setelah beban ultimate tercapai. Jadi dia bersifat getas dan terjadi secara tiba-tiba. Sengkang spiral dia lebih ductile. Jadi tidak langsung hancur. Ductile itu kehancurannya itu tidak secara tiba-tiba, gitu ya. Kalau getas itu kehancurannya secara tiba-tiba. Ya, jadi kalau ductile masih ada deformasinya, masih kelihatan. Jadi masih melendut, melengkung dan sebagainya, itu ductile sebelum menuju ke keruntuhan. Tapi kalau getas itu tiba-tiba retak dan runtuh seperti itu. Nah, ini ya, jadi sengkang spiral itu lebih ductile. Inti betonnya masih ada di dalam ini, masih berdiri. Nah, berarti sengkang spiral ini lebih baik dibandingkan sengkang persegi. Namun pada pengaplikasiannya sengkang spiral ini lebih rumit dibandingkan sengkang persegi. Nah, ini diagram beban lendutan akibat aksial pada keruntuhan kolom sengkang persegi dan spiral. Pada mulanya, kedua kurva ini sama. Ketika beban terus meningkat sampai maksimum, kolom persegi akan runtuh tiba-tiba dan kolom spiral akan mengalami keruntuhan secara bertahap. Nah, ini yang dinamakan dengan ductile. Persyaratan SNI 2847/2013 untuk kolom. Batasan untuk faktor reduksi kekuatan atau V pada sengkang persegi sebesar 0,65. Pada sengkang spiral sebesar 0,75. Persentase minimum dan maksimum tulang longitudinal. Persentase minimum 1% terhadap luas total penampang kolom. Sedang persentase maksimum 8% terhadap luas total penampang kolom. Jarak antara tulangan memanjang harus kurang atau sama dengan dari 150 mm. Jarak antara apabila lebih maka harus diberi sengkang. Ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misal ini kolomnya 300 mm. Nah, berarti kan jarak antar sini ini 300 mm. Nah, itu tidak diperbolehkan di sini ya. 300 mm. Sehingga perlu diberi sengkang lagi. Ya, karena syaratnya tidak boleh lebih atau sama dengan dari 150 mm. Nah, kalau ukuran kolomnya ini sudah 150 mm dikalikan 150 mm, maka tidak perlu diberi sengkang tambahan di tengah seperti ini. Perilaku kolom dengan beban aksial. Apabila beban aksial tekan di bawah batas ultimate diberikan pada suatu kolom, beton akan berperilaku elastis. Dan apabila beban ditingkatkan hingga mencapai batas ultimate, beton akan mencapai kekuatan maksimumnya dan tulangan baja akan mencapai kuat lelehnya. Kapasitas beban nominal atau P0 dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Jadi 0,85 F aksen C dalam kurung A gross. A gross ini luasan dari beton dikurangi AST atau A steel atau luasan dari baja plus FY dikalikan A steel. Ini persamaannya ya. Kalau dengan sengkang persegi itu rumusnya seperti ini. Nah, kalau dengan sengkang spiral itu seperti ini. Jadi yang membedakan ada di 0,8 dan 0,85. Nah, 0,65 itu sengkang persegi ya untuk nilai V-nya. Jadi ini 0,65. Nah, kalau untuk sengkang spiral itu V-nya atau faktor reduksinya sebesar 0,75.
Agros itu luas total penampang kolom. AST itu luas total tulangan tekan memanjang. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Diketahui beban aksial hidup dan beban mati masing-masing sebesar 230 kN dan 250 kN yang bekerja pada kolom bulat dengan rencana rasio tulangan longitudinal sebesar 2%. Nah, F aksen C itu 30 MPa, Fy 400 MPa. Jadi ini mutu beton, ini mutu baja. Hitung luas kolom dan luas tulangan longitudinal. Oke. Nah, kita cari dulu kombinasi bebannya. PU sama dengan 1,2D plus 1,6L. Ini P ultimate ya, beban ultimate. Jadi 1,2D, D-nya itu dari sini. Dan 1,6L, L-nya dari sini. Oh, terbalik, maaf. Aksial hidup ya. Aksial hidup ini berarti L atau life. Dan beban mati ini dead. Oke. Jadi harus dicermati lagi ya soalnya. Nah, dari situ didapat sebesar 741 kN atau sebesar 74100 kg. Lalu kita menghitung kapasitas beban aksial. Nah, itu didapat dari rumus yang ini. Ini ya, karena tadi kolom bulat, maka kita gunakan sengkang spiral. Jadi pakai rumus yang ini. Nah, ini tadi dimasukkan nilainya ke sini 0,85. Ini V untuk sengkang spiral 0,75. Ini F aksensi dari soal 300. AG ini yang kita cari ya. AG lalu minus AST. Nah, AST ini tadi disampaikan rasio tulangan longitudinal adalah 2%. Maksudnya ini 2% dari AG. Jadi 0,02 dari AG. Plus FY ini 4000 dikalikan 0,02 AG. Nah, sehingga didapat AG-nya sebesar 352,335 cm². Nah, kita coba rencanakan diameter kolom bulatnya itu sebesar jadi dari AG ini didapat diameter sekian ya. Nah, lalu kita bulatkan ke atas. Jadi 22 cm. Nah, AG yang ini, AG terakhir itu rumus dari 1/4 pi D, di mana D ini digunakan sebesar 22 cm. Jadi harus dibesarkan ke atas gitu ya. Jadi dibulatkan ke atas sehingga AG-nya ketemu sekian. Nah, lalu untuk tulangan longitudinal, ini masih tetap menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini dimasukkan saja. Nilai AG ini dimasukkan di nilai ini. Karena ini tadi sudah berubah ya, tidak lagi 21,17, namun kita tinggikan, kita besarkan, kita bulatkan ke atas 22 cm. Maka ini juga otomatis berubah. Rumusnya akan berubah. Kita cari tulangan longitudinalnya, kita pakai apa? Ini lalu dapat AST sebanyak 5,15 cm² atau 515 mm². Kita coba hitung, didapat dan digunakan tulangan longitudinalnya 4D13. Jadi 4 buah tulangan longitudinal dengan diameter 13. Nah, itu AST-nya atau luas tulangannya 531,143 mm². Jadi memang harus lebih besar dibandingkan AST rencana. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.